Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Anak-anak sekalian yang berbahagia, hari ini kita kembali lagi dalam pelajaran Cinta Berbahasa Arab kelas 8. Dan insya Allah hari ini kita akan menyambung materi kita. Dan hari ini materi kita adalah khabar jumlah. Khabar jumlah sebenarnya sudah kita pernah pelajari ya di semester pertama kemarin, semester ganjil, dan ini hanya untuk menguatkan insyaallah bagaimana khabar jumlah itu. Baik. Materi sebelumnya tentang mubtada dan khabar. Apa itu mubtada? Apa itu khabar? Nah, khabar ada mubtada, ada khabar. Mubtada adalah isim ma'rifah. Ya, jadi dia pahami dulu bahwa mubtada itu adalah isim ma'rifah yang berada di awal kalimat. Jadi isim yang ma'rifah yang berada di awal kalimat. Ya, kalau kita sudah pahami seperti itu bahwa mubtada maka dia harus di awal. Ya, berada di awal itu. Seyogianya dia berada di awal kalimat. Contoh ya. Asyarabu tazijun. Tazijun. Asyarabu tazijun. Ciri pertama yang kita tahu bahwa dia di awal kalimat dan dia ma'rifah. Cirinya ma'rifah di sini adalah dia kemasukan alif dan lam. Nah, ini ya, alif dan lam ini. Alif dan lam. Ash. Ini al. Nah, maka dia ma'rifah. Tidak boleh dia nggak ada alif lam misalkan, ya. Maka dia bukan ma'rifah. Dan dia kalau begitu dia bukan mubtada. Ya, bukan mubtada karena dia harus ma'rifah, isim ma'rifah. Harus ada asyarabu. Artinya apa? Minuman itu, ya. Minuman itu. Oke. Artinya ini apa? Minuman itu. Nah, kalau dia mubtada dan alif lam ini menunjukkan itu, ya, bisa berarti itu, ya. Kalau dia tidak pakai alif lam maka minuman orang jadi ngambang. Minuman itu enggak masuk dalam kategori mubtada. Karena apa? Karena enggak ada itunya, enggak ada alif lam. Nah, ketika kita sudah mengetahui dia ma'rifah, maka akan muncul pertanyaan. Setiap mubtada itu akan menimbulkan pertanyaan balik. Ya. Minuman itu. Nah, minuman itu pasti akan ada tanda tanya. Kalau dia mubtada maka dia akan muncul pada benak kita untuk bertanya, kenapa minuman itu? Nah, jadi mubtada itu membuat orang berpikir untuk bertanya lagi. Minuman itu minuman itu. Nah, di sini seakan-akan ada tanda tanya. Ya. Minuman itu. Kenapa? Nah, ketika kalimat di sini ada tazijun. Ini menjadi khabarnya. Segar. Kenapa minuman itu? Ya. Maka jawabannya adalah tazijun. Maka ini adalah khabar. Ya, segar. Jawabannya adalah segar. Nah, itu
mubtada. Nah, mubtada ingat ya, kalau kita melihat asyarabu ini, maka kita akan bertanya, minuman itu pasti ada di benak kita akan bertanya, minuman itu kenapa? Nah, minuman itu kenapa? Tidak sampai hanya pada asyarabu saja, ya. Dalam bahasa Arab dia harus mufid, ya, dia punya tujuan. Kalimat yang dimaksud dengan al-kalam, maka dia harus punya manfaatnya. Apa manfaatnya? Dia harus jelas. Minuman itu, nah maka jawabannya adalah tazijun, ya. Khabarnya adalah tazijun, segar. Maka ketika sudah kita ketahui minuman itu segar, maka kita tidak bertanya-tanya lagi. Nah, itu adalah mubtada dan khabar. Kalau sudah terdiri, sudah lengkap kalimat itu dengan mubtada dan ada khabarnya, maka itu sebuah kalimat yang mufid, ya, yang punya faedah, yang orang sudah tidak bertanya-tanya lagi, ya. Mubtada dan khabarnya sudah jelas, maka ketika kita minuman itu segar, maka kita tidak perlu bertanya lagi, ya, sudah jelas, oh minuman itu segar, ya. Kalau cuma mubtada tok, ya, minuman itu pasti kita akan bertanya, nah kenapa? Nah jawabannya adalah, khabarnya adalah tozijun, segar, ya. 3. Nah itu, jadi contoh berikut lagi kita ambil dari nama orang, ya. Muhammadun alimun. Nah, jadi ketika kita sebut Muhammad, nah ini ma'rifah ya. Setiap nama orang dia adalah mubtada, ya, isim ma'rifah. Setiap nama orang maka dia adalah ma'rifah, dan dia bisa menjadi mubtada, ya, karena dia ma'rifah. Ketika kita sebut Muhammad, maka kita akan bertanya, kenapa Muhammad? Nah, itu adalah ciri daripada mubtada. Ya, ketika kita sebut mubtada, maka dia ada kalimat tanya di sini. Seakan-akan ada timbul dalam benak kita ingin bertanya. Nah, itulah mubtada. Itulah hakikatnya mubtada. Ya, itulah hakikat mubtada. Kita akan bertanya, kenapa Muhammad? Kenapa Muhammad? Maka setelah itu kita akan temukan jawabannya, alimun. Dia seorang yang pintar, yang alim, yang punya ilmu. Nah, maka alimun ini sebagai jawaban daripada pertanyaan tadi, ya. Nah itu, mubtada itu akan menimbulkan efek benak kita akan bertanya, tidak sekedar hanya Muhammad, tapi seakan-akan kita akan bertanya, kenapa Muhammad? Nah, jawaban inilah yang disebut dengan khabar. Nah, khabar, jawaban. Jawaban bisa bermakna khabar bisa kita artikan dengan jawaban daripada mubtada. Nah, begitu, semua begitu, ya. Ada lagi contoh kurasati, ya. Kurasati. Kenapa kurasati? Rakhisatun. Nah, setiap mubtada akan menimbulkan pertanyaan, dan setelah pertanyaan itu akan menimbulkan jawaban atau dia khabarnya. Nah, itulah kalimat yang sempurna, ya, dalam bahasa Arab. Ketika mubtada dan khabar ada, maka itu kalimat yang sempurna, ya. Bisa dipahami ya. Nah, itu hakikat mubtada, ya. Baik. Nah, sekarang kita masuk pada materi hari ini adalah khabar jumlah, ya. Khabar jumlah. Khabar jumlah artinya begini. Khabar ini kan tadi jawaban, ya. Jawaban daripada mubtada. Jadi kalau ada mubtada,
maka dia membutuhkan jawabannya. Ya, mubtada tadi itu akan menimbulkan pertanyaan dan jawabannya itu adalah yang dimaksud dengan khobar. Nah, sekarang kita ingin membahas khobarnya. Khobar dalam hal ini adalah khobar jumlah. Apa itu khobar jumlah? Khobar jumlah itu khobar karena ada dua ya. Ada khobar mufrad, ada khobar jumlah. Nah, khobar mufrad kita sudah pernah pelajari di materi di semester pertama tadi kemarin ya. Nah, ada khobar jumlah, ada khobar mufrad. Baik, khobar mufrad seperti tadi ya, Ustaz sudah contohkan Muhammadun alimun. Nah, ini khabar mufrad. Kenapa dia mufrad? Mufradnya ini maksudnya satu orang ya, membahas tentang Muhammad ya. Alimun ini mufrad. Kenapa Muhammad seorang alim. Alim ini kata tunggal atau mufrad namanya, tunggal ya, tunggal atau mufrad. Baik, sekarang kita ingin lihat apa yang dimaksud dengan khabar jumlah. Jumlah itu artinya kalimat yang sempurna. Jadi khabarnya mengandung kalimat yang sempurna. Nah, di sini ada at-tilmizu. At-tilmizu ini adalah mubtada. Karena apa? Karena dia ada kemasukan syaratnya tadi, ya, alif dan lam. Artinya apa? Murid. Murid itu, nah, kalau dia mubtada dia akan menimbulkan pertanyaan. Tidak sampai hanya at-tilmizu, kita akan bertanya, kenapa tilmizu? Kenapa murid itu? Nah, jawabannya di sini. Nah, ini namanya khabar jumlah. Di khabarnya memiliki kalimat yang sempurna. Yastami'u kalama al-mudarrisu. Yastami'u kalama al-mudarrisi ya. Kalam al-mudarrisi. Dia mendengar. Nah, at-tilmizu murid itu jawabannya di sini, khabarnya di sini. Satu kalimat ya. Yastami'u mendengarkan kalam perkataan al-mudarris guru. Nah, maka dia disebut dengan khabar jumlah. Nah, ini di halaman 32 ya, pernah kita bahas tentang khabar. Nah, di situ ada khabar jumlah fi'liyah. Nah, ini fi'liyah. Kenapa fi'liyah? Karena dia diawali khabarnya dengan fi'il. Nah, ini fi'il. Diawali dengan fi'il. Nanti ada khabar jumlah ismiyah ya. Ada karena kabarnya diawali dengan isim. Contohnya di halaman 32 apa? Al-mudarrisu tilmizuhu al-mudarrisu. Nah, tilmizuhu mahirun. Ini yang ismiyah. Kenapa? Ini al-mudarris guru itu. Pertanyaannya. Al-mudarris. Tilmidhu. Ini khabarnya. Tilmidhuhu. Muridnya. Mahirun. Pandai. Ya, mahirun. Jadi seperti itu. Ini mubtada. Dan ini khabarnya. Khabarnya jumlah. Ya. Jumlah kenapa? Artinya jumlah. Karena kalimat yang sempurna. Ya, bukan mufrad dia. Baik, mudah-mudahan bisa dipahami seperti itulah yang dimaksud dengan jumlah khabar jumlah ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.